Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi bab 6. Makna bela negara. Membela negara merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang berupa tindakan untuk membela NKRI sebagai bentuk kecintaannya terhadap negara. Upaya bela negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 30 ayat 2. Kita dapat memahami bahwa bela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab aparat keamanan, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada pasal 27 ayat 3, yang kedua ada pasal 30 ayat 1, yang ketiga ada pasal 30 ayat 2, yang keempat ada pasal 30 ayat 3, yang kelima ada pasal 30 ayat 4, dan yang terakhir ada pasal 30 ayat 5. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 5 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan fungsinya adalah TNI sebagai alat yang berperan dalam pertahanan negara dan kepolisian yang sebagai alat dalam memelihara keamanan. TNI, kepolisian, dan warga negara Republik Indonesia harus saling bekerja sama dan saling membantu demi mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan. B. TAP MPRI nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI. 1. Merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI, dan 2. Sebagai alat pertahanan yang bertugas pokok menegakkan kedaulatan NKRI berdasarkan UUD NRI tahun 2009 tahun 1945. 3. Menjalankan tugas negara dalam wajib militer bagi warga negara yang diatur oleh UU. Dan peran kepolisian. 1. Merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai daerah. 2. Dalam menjalankan perannya, kepolisian wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Yang ketiga, undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68 yang berbunyi bahwa setiap negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. C. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada perjuangan fisik dan yang kedua ada perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik yang pertama adalah insiden bendera di Surabaya. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945 yang disebabkan karena beberapa pihak Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di kawasan Indonesia sehingga menimbulkan amarah rakyat. Dalam insiden ini ditokohi oleh Haryono dan Kusnowibowo, Jenderal Malabi, Bung Tomo, dan Hashim Asyari. Yang kedua ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober tahun 1945. Penyebab dari pertempuran ini adalah sekitar 400 veteran Al-Jepang yang dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula menjadi pabrik senjata memberontak saat dipindahkan ke Semarang. Dalam pertempuran ini ditokohi oleh Dr. Andes Karyadi, Dr. Andes Sukaryo, dan Wongso Negoro. Yang ketiga ada pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Penyebab dari pertempuran ini adalah kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati oleh pihak sekutu yang bergabung dalam Allied Forces Netherlands dan dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Dalam pertempuran ini ditokohi oleh Sutomo, Albertin Malabi, Robert Manserk, dan Philip Christison. Yang keempat ada pertempuran Ambarawa.
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember tahun 1945. Penyebab dari pertempuran ini adalah pihak sekutu dan Nietzsche membebaskan tawanan Belanda tanpa persetujuan oleh kedua belah pihak. Dalam pertempuran ini ditokohi oleh Letnan Kolonel Isdiman, Letnan Kolonel Sudirman, Sarbini, dan Brigadir Battle. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di Medan, Sumatera Utara yang akhirnya menyebar ke seluruh Sumatera. Penyebabnya adalah sikap arogansi dan sewenang-wenang dari para tawanan perang yang telah dibebaskan. Beberapa tokoh yang terlibat adalah Jenderal Ted Kelly sebagai pemimpin pasukan sekutu dan Ahmad Thohir sebagai pelopor pembentukan Barisan Pemuda. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di Bandung, Jawa Barat. Penyebabnya adalah perintah tentara sekutu untuk mengosongkan seluruh Bandung. Tokoh yang terlibat adalah Kolonel Ahan Nasution sebagai Komandan Divisi 3. Pertempuran Margarana. Pertempuran Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Penyebabnya adalah Belanda yang ingin menguasai Bali. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran Margarana adalah Letkol I Gusti Ngurah Rai dan Kapten JBT Konik sebagai pemimpin pasukan Nica. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Lalu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan di Yogyakarta, di mana saat itu Yogyakarta adalah ibu kota sementara Indonesia. Dan pada saat itu pula Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh lainnya ditawan oleh Belanda. Lalu perjuangan bangsa Indonesia dilanjutkan dengan merubah strategi perang, yaitu dengan cara perang gerilya. Perang gerilya. Perang gerilya adalah perang berpindah-pindah tempat. Dimulai pada tanggal 19 Desember 1948, di mana agresi militer Belanda kedua berlangsung. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Panglima Tentara memerintahkan pasukan-pasukan yang berasal dari daerah federal untuk menyusup ke belakang garis musuh. Tujuannya untuk memperluas medan gerilya di seluruh Pulau Jawa. Salah satu hasil perang gerilya adalah serangan umum tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. 2. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Tujuan jalur diplomasi yaitu agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara yang sudah merdeka terlebih dahulu. Perjanjian Linggarjati. Tempatnya adalah Linggarjati, Jawa Barat, pada tanggal 10-15 November 1946. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perwakilan Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda yang diwakili oleh tim komisi jenderal yang dipimpin oleh Wim Semmerhorn. Perjanjian Renville. Perwakilan Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Tujuannya adalah menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 tentang status kemerdekaan Indonesia. Akibatnya yaitu kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan sempit. Perundingan Rumroyen. Perundingan ini dimulai dari tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perundingan ini dilakukan di Hotel Duta Merlin. Dampak dari perjanjian ini yaitu kembalinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta setelah diasingkan. Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Tujuan dari konferensi ini adalah menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda secepat dan seadil mungkin. Hasil dari konferensi Meja Bundar ini adalah mendapat pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah usaha atau kegiatan yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Bentuk ancaman ada 2 bentuk, yaitu militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi. Contoh ancaman militer antara lain
agresi militer, teror bersenjata, sabotase, dan lain-lain. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik. Contoh ancaman non-militer antara lain ancaman terhadap politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Ancaman bisa datang dari mana saja, bisa dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dalam negeri adalah ancaman yang berasal dari konflik yang terjadi antara suku, agama, ras, antar golongan. Contoh ancaman dalam negeri antara lain disintegrasi bangsa melalui gerakan separatis seperti yang terjadi di beberapa daerah Indonesia, keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi, upaya penggantian ideologi, makar penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional, munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi, pemaksaan kehendak golongan tertentu, potensi konflik antar kelompok atau golongan, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, kesenjangan ekonomi, dan penyalahgunaan narkoba. Adapun ancaman dari luar negeri yaitu suatu ancaman terhadap suatu kondisi atau bidang tertentu dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Contoh ancaman dari luar negeri antara lain ancaman ideologi, yaitu ideologi dari luar negeri yang berusaha masuk ke Indonesia. Ancaman politik, ancaman ekonomi, dan ancaman sosial budaya, yaitu beberapa budaya dari luar negeri, terutama dari budaya barat yang masuk dan mendominasi di negara Indonesia. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keikutsertaan warga negara upaya bela negara menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang cinta tanah air dan memiliki rasa kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan dibagi 3, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, 2. Keterampilan kewarganegaraan, 3. Watak-watak kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran, dimaksudkan merupakan usaha untuk membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan ketertiban negara. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. D. Pengabdian sesuai dengan profesi, merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Membela negara dapat dilakukan di berbagai aspek kehidupan. 1. Aspek ideologi. Seperti yang kita ketahui, ideologi negara kita adalah Pancasila. Kita harus bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, contohnya percaya dan yakin pada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati, dan seterusnya. 2. Aspek politik dan hukum. Di dalam aspek ini kita bisa mewujudkan dengan cara turut serta dalam pemilu, turut melaksanakan kebijakan atau peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. C. Aspek ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya,
dengan cara berikut ini. Yang pertama, bekerja keras mencari nafkah. Yang kedua, melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. Aspek sosial budaya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita dituntut untuk mewujudkan masyarakat yang berbineka tunggal ika dengan cara yang pertama mempererat hubungan baik antar warga masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan masing-masing di dalam berbagai bidang. Aspek pertahanan dan keamanan, yakni pendidikan pendahuluan bela negara atau disingkat dengan PPBN yang diintegrasikan ke dalam pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Melakukan sistem keamanan lingkungan atau disingkat dengan Siskamling di wilayahnya masing-masing. Sekian penjelasan materi bab 6 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.